Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Para santri sekalian, kelas 11 Mu'alimin, alhamdulillah pada hari ini kita kembali berjumpa di mata pelajaran Bukhari. Dan pelajaran Bukhari pada hari ini kita akan membahas hadis nomor 63 di kitab ilmu di Sahih Bukhari. Yaitu hadis ini terkait dengan kisah seseorang yang bernama Dimam bin Sa'labah. Baik, hadisnya diceritakan oleh Imam Bukhari di sini. Hadatsana Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, qala ia berkata, hadatsana Lais, menceritakan kepada kami Al-Lais dari Sa'id, dia adalah Al-Makburi. Kemudian dari Syarik bin Abdillah bin Abi Namir, annahu sami'a Anas bin Malik, sesungguhnya ia Abdullah bin Namir itu mendengar Anas bin Malik katanya, yaqulu, ia mengatakan. Jadi ya Anas bin Malik pernah menyampaikan kepada kawannya, katanya bainama nahnu julusun ma'an Nabi SAW, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW fil masjidi, di masjid gitu ya. Jadi Nabi juga dengan para sahabat suka kumpul bareng, suka ngobrol, senda gurau begitu ya. Di masjid di sini diceritakan. Kemudian tiba-tiba ketika Nabi sedang duduk-duduk dengan para sahabat di masjid, dakhala rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki, an jamalin, dengan mengendarai unta, kemudian pa'ana khohu fil masjid, lalu dia turun dan ditambatkan untanya itu di tiang masjid. Suma akolahu, kemudian dia mengikatnya. Suma qolalahum, kemudian si orang tadi berkata kepada para sahabat, ya, yaitu dengan bertanya, ayukum Muhammad, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Wan nabiyyu muttaqiun baina zuhra naihim. Dan waktu itu kata Anas, Nabi sedang duduk bersandar punggungnya dengan mereka, dengan para sahabat. Ya, sedang duduk-duduk, sedang bersandaran punggungnya dengan para sahabat. Gitu. Pakulna, lalu kami berkata, hadza rajul al-abyadu. Nah, itu Muhammad itu tuh ya, orang yang berkulit putih, al-muttaqi'u, yang sedang sandaran, yang sedang duduk bersandar. Faqala lahu rajul, lalu berkata kepada Nabi, orang tadi ya, orang yang baru datang tadi, ya Ibnu Abdul Muthalib, wahai Ibnu Abdul Muthalib, kata orang itu. Faqala lahun Nabi sallam, lalu Nabi bersabda padanya, qad ajabtuka, ya sungguh aku sudah menjawab panggilanmu. Faqala rajulu, lalu orang tadi berkata lin Nabi SAW, kepada Nabi SAW, ini sa'iluka pamusyaddadu alaika bil mas'alati, sesungguhnya aku akan bertanya kepada kamu sebuah permasalahan atau sesuatu hal yang mungkin cukup berat, katanya gitu ya. Cukup berat pertanyaannya menurut dia. Fala tajid alaya binafsika, gitu. Oleh karena itu janganlah Anda merasa tidak enak atau merasa tersinggung dengan pertanyaanku ini. Faqala, lalu Nabi bersabda, kata Nabi, sal ama badalaka, silakan tanyakan saja permasalahanmu itu. Nah, baik, jadi Nabi di sini ya sangat terbuka gitu ya, tidak menutup diri ya. Kalau memang ada orang yang meminta arahan, minta petunjuk, mau bertanya, ya silakan saja, kata Nabi. Ya insya Allah Nabi siap menjawabnya. Walaupun dikatakan tadi katanya pertanyaannya cukup berat menurut dia, tapi Nabi ya silakan saja kalau memang ada permasalahan. Faqala, lalu si orang tadi mengatakan,
atau ya bertanya kepada Nabi, as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka Allahu arsalaka ilan nasi kulluhum. Kata orang tadi, aku bertanya kepadamu tentang Tuhanmu dan juga tentang Tuhan-Tuhan orang sebelum kamu, yaitu Allah dan juga yaitu Allah yang mengutus kamu kepada manusia semuanya. Apa benar begitu? Nah, gitu ya. Jadi kata orang tadi begitu, aku akan bertanya kepadamu tentang Tuhan kamu dan Tuhan orang-orang terdahulu dulu, dan termasuk juga apakah Allah yang mengutus kamu sekarang nih menjadi Rasul untuk seluruh manusia. Pakola lalu Nabi bersabda, ya Allahumma na'am, ya Allah benar sekali gitu ya. Benar, Allah lah yang mengutusku untuk menjadi Rasul untuk seluruh umat manusia begitu. Qala lalu orang tadi berkata, ansuduka billahi, ya aku bersaksi aku bersaksi kepada Allah begitu. Kemudian orang tadi bertanya, Allahu amaroka an tusolliya sholawatil khams fil yaumi wa lailatin. Apakah Tuhanmu itu gitu ya, apakah Allah juga yang memerintahkan kepada kamu untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam? Qala Nabi bersabda, Allahumma na'am, ya Allah benar sekali, ya Allah lah yang menyuruhku untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam dan juga untuk seluruh umatku. Qala ya berkata lagi, ya ansuduka billah, aku bersaksi kepada Allah. Kemudian orang itu melanjutkan lagi pertanyaannya, Allahu amaroka an nasuma hadas sahro minas sanati. Apakah Allah juga yang memerintahkan kamu supaya kami melaksanakan saum selama 1 bulan dalam 1 tahun? Qala Nabi bersabda, kata Nabi, Allahumma na'am, ya Allah benar itu demikian begitu ya. Allah lah yang memerintahkan aku untuk saum selama 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan, di antara bulan-bulan yang ada dalam 1 tahun itu. Qala ia berkata, ansuduka billahi, aku bersaksi kepada Allah. Kemudian melanjutkan lagi pertanyaannya, Allahu amaroka an ta'khudha hadis shadaqah. Apakah Allah juga yang memerintahkan kepada kamu untuk mengambil sedekah min agniyaina, dari orang-orang yang kaya di antara kami, patak simaha ala fuqaraina, lalu dibagikan kepada orang-orang fakir di antara kami? Apakah Allah juga itu yang memerintahkan? Kata Nabi, Allahumma na'am, ya tentu saja begitu. Allah yang memerintahkan kami untuk mengambil sedekah, untuk mengambil zakat dari orang-orang yang kaya di antara kami, dan selanjutnya nanti dibagikan kepada fuqaraina, kepada orang-orang fakir di antara kami. Betul itu Allah yang memerintahkan. Faqala rajul, lalu orang itu berkata, ya ashaduka billah, aku bersaksi kepada Allah. Kemudian faqala rajul, lalu orang itu juga mengatakan gitu, kata dia, amantu bima ji'ta bihi, kalau begitu mulai saat ini atau melalui informasi dari Anda yang aku tanyakan ini, dengan jawaban-jawaban kamu itu, maka amantu bima ji'ta bihi, mulai sekarang ya aku akan beriman terhadap apa saja yang didatangkan kepada engkau Muhammad gitu. Jadi dengan jadi orang ini bertanya sekaligus untuk meneguhkan keimanannya, untuk meyakinkan dirinya. Tapi setelah mendapatkan jawaban dari Nabi, dan ternyata jawaban Nabi itu meyakinkan pada dirinya, dan dia ya sesuai ikrar dalam dirinya akan beriman, maka saat itu juga dia menyatakan di depan Nabi beriman kepada Nabi. Artinya dia siap menjadi umat Islam, pengikut Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia juga dia juga mengatakan,
wa ana rasulu man waroi min qaumi. Sebetulnya aku ini adalah seorang utusan dari kaumku. Dan perkenalkan, kata dia, wa ana Dimam ibnu Sa'labah. Aku ini adalah Dimam bin Sa'labah, aku Bani Sa'd bin Bakrin, yaitu saudara Bani Sa'id bin Bakar. Nah, baik, jadi orang yang datang kepada Nabi tadi dengan menyampaikan beberapa pertanyaan, kemudian ujung-ujungnya setelah mendapat jawaban dari Nabi, dia beriman, dia masuk Islam dengan penuh keyakinan. Setelah mendengar jawaban-jawaban dari Nabi tadi, nah ternyata ya orang yang datang kepada Nabi, orang yang bertanya kepada Nabi itu adalah Dimam bin Sa'labah. Intinya dalam hadis ini, jadi ya begitulah, kalau seseorang sudah disibgoh oleh Allah dengan keimanan, dengan keyakinan, maka dengan pertanyaan, melalui pertanyaan dan jawaban, atau melalui dialog yang dilakukan, ini ternyata bisa mendatangkan, bisa memberikan keimanan dalam dirinya, bisa membuka hatinya untuk menerima ajaran yang benar, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baik para santri sekalian, kelas 11 Mu'alimin. Nah, jadi mudah-mudahan tentu kita dengan banyak belajar tentang syariat Islam, tentang agama Islam, kemudian juga kita belajar tentang ayat-ayat Al-Quran, termasuk juga hadis Rasulullah SAW, ini semakin meneguhkan hati kita untuk yakin, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan sehingga kita bisa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam petunjuknya, di jalan yang benar. Demikian yang bisa disampaikan atau yang kita bahas pada hari ini terkait dengan hadis nomor 63 dalam Sahih Bukhari di dalam kitab Bab Ilmu, terkait dengan seseorang yang bernama Dimam bin Sa'labah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ibroh dari pelajaran ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.